Selamat pagi. Untuk pagi ini kita posisi di Parangtritis, sedang menjalankan aktivitas. Ini ada dulur-dulur dari mana ini, coba dipertanyakan. Selamat pagi Sugeng Enjing, Mas. Selamat pagi Mas Sugeng Oke. Enjing. Boleh kenalan, Mas? Oh ya, silakan. Dari mana ini? Dari Ranting Masaran, cabang Seragen, Mas. Oh, siap. Mau tanya, Mas, aktivitas pagi ini, Mas? Oh iya. Aktivitas pagi ini ya kami sedang ada kegiatan, kebetulan ini dengan dulur-dulur warga di tempat kami ada ya sedikit acara lah, latihan. Oh, siap, siap. Kami memang setelah menjadi warga ya tidak merasa selesai. Jadi setelah menjadi warga kami merasa berkewajiban untuk mengembangkan atau untuk tetap berlatih. Kurang lebihnya begitu, Mas. Jadi ya hanya sekaligus sambil main saja. Siap, Mas. Ini kan tadi gini, Mas, tak pantau dari jauh kan, tak kirain ada latihan apa gimana gitu loh. Mau tanya-tanya, mau tanya sedikit ya, Mas ya? Banyak boleh, Mas. Oh gitu ya, Mas ya? Tak karung guyu ya, Mas ya? Ya boleh, mau tanya kan boleh-boleh saja. Kebetulan kalau di rumah ada siswa ya, Mas ya? Ya walau nggak banyak ada, Mas. Siswa, maksudnya siswa yang baru latihan kan, bukan warga, karena kebetulan kalau ini kan warga semua. Iya. Mau tanya, ini kan ada dulur-dulur yang menanyakan. Kebetulan saya sendiri kan belum mampu menjelaskan untuk cara melatih, Mas. Untuk cara melatih. Jadi dulur-dulur itu mau terjun ke latihan itu agak bingung karena cara melatih di tempat latihan itu agak ragu. Mohon penjelasannya untuk Kang Mas. Ya. Jadi yang kami pahami, Mas, sebenarnya ngelatih itu ya, lah itu warga bukan kan, pertanyaannya gitu. Warga, Mas. Warga ya memang tidak semua warga memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam melatih, tapi kalau dalam tempat kita memang siswa putih itu pun asal tidak membuka sendiri ya boleh membantu melatih, jadi asisten pelatih itu. Kalau warga ya nggak masalah sih melatih, cuman kan untuk melatih kan tidak bisa sak-sae, Mas, tidak bisa yes semaunya, karena ya di organisasi kami di PSHT itu menganut ajaran dan menganut manajerial berorganisasi. Jadi ya untuk melatih tentunya dibutuhkan kematangan dalam melatih. Jadi ya yang nggak bisanya yang mana kan, jadi pertanyaannya saya balik ke jenengan, Mas. Maksudnya nggak bisa itu nggak berani atau wah ngelatih kok ngene atau bagaimana, itu kan jadi harus detail, Mas. Gini, Mas, jadi untuk saat ini kan kebanyakan itu siswa itu kan lebih tua dari pelatihnya, Mas. Jadi pelatihnya itu malah muda, jadi cara ngelatihnya itu manggilnya Mas atau Dek gitu kan juga bingung, Mas. Ya, jadi gerakannya apa, gimana, apa kalau ada kesalahan mau digimanain gitu kan bingung, Mas. Ya sebenarnya saya nggak bisa menceritakan secara detail ya, Mas, karena ini bagian dari apa ajaran, karena ini saya lihat mungkin ini nanti mau diupload ya, Mas, di YouTube atau apa gitu ya. Oke, mohon maaf tadi belum izin ya, Mas ya. Oh, ini iya. nanti diupload ini. Kalau diupload jadi mohon maaf saya menjawabnya yang global ya, Mas, yang umum. Yeah. Jadi pertama
untuk menjadi warga itu ada syarat usia. Usianya berapa ya? Usianya cowok sama cewek berbeda untuk bisa disahkan di PSHT. Saya ambil contoh, masuk di PSHT itu usia 7-9 tahun. Terus nanti baru boleh disahkan setelah menginjak dia dewasa. Dewasanya berapa? Ya nanti yang ikut aja kita jelaskan kembali, kurang lebihnya kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau usia siswa itu lebih tua daripada yang melatih, ya sebenarnya enggak apa-apa kalau memang di tempat jenengan tidak ada warga atau pelatih yang lebih tua. Tapi cara manggil itu kan walaupun boleh panggil dik dalam kegiatan pakaian seperti yang kami pakai saat ini, pakaian resmi dalam latihan, tapi boleh juga manggil mas. Jadi contoh, kita menganut ajaran kalau yang lebih kecil usianya dari kita kan bisa manggil dengan nama Dimas. Kalau ternyata siswanya lebih tua, bisa memanggil dengan Kang Mas. Kalau perempuan bisa Nimas atau bisa Nyimas. Kan sebenarnya itu ada cara. Jadi kalau ada warga yang manggil adiknya itu Mas, itu tidak merendahkan dia sebagai warga. Jadi ketika kita menghormati orang lain, bukan berarti kita malah jadi jatuh atau terhina, enggak. Dengan kita menghormati orang lain ya insya Allah kita juga akan dihormati. Jadi kalau cara melatih mestinya melatih yang sudah sepuh, sudah tua, berbeda dengan melatih yang masih di usia muda. Jadi caranya pun menyampaikan juga mestinya berbeda-beda gitu loh Mas. Ya nggak bisa umpamanya ngelatih kepada yang lebih tua dengan bahasa yang mohon maaf, kepada yang muda pun bahasa yang kasar gitu nggak bisa, itu nggak boleh. Maknanya adalah keras atau tegas, bukan berarti kasar. Ya, kasar nggak boleh, apalagi omongan yang bahasa yang mohon maaf, yang kalau bahasa Jawa misuh-misuh atau di hadapan siswa nggak bisa, nggak boleh. Dan banyak juga yang semacam pengennya ngelatih tapi malah membuli adik-adiknya, melakukan kekerasan dalam latihan, memukul, menendang tanpa ada batasannya. Itu kan kalau kita pengen nendang umpamanya atau mukul ya Mas, ya di pasangan atau saat sambung gitu. Tidak siswa diam kita hajar, kita ini ya nggak bisa begitu. Saya kurang tahu apakah jawaban saya ini seperti yang jenengan maksud Mas, tapi saya hanya berbicara secara umum saja seperti itu. Gimana Mas? Maksudnya bisa menerima jawaban saya ini? Ya paham Mas. Ya terima kasih untuk penjelasannya. Ya sangat berarti. Ibaratnya malah untuk pelajaran sing berarti banget. Sing wingine orang ngerti saikine dadi ngerti Mas. Matur sembah nuwun Kang Mas. Kang Mas sinten? Joko. Oh nggih Kang Mas Joko dari Masaran. Jadi boleh nitip satu ini buat dulur-dulur yang lain yang ditempatin jenengan Mas. Nggih, siap monggo. Jadi saat kita melatih, tunjukkan bahwa kita itu memang menyayangi, tunjukkan bahwa kita memang mengasihi, karena itu ajaran kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita pengen ibaratnya disegani atau kita pengen diwedeni apalagi itu, atau ya yang hal semacam itu. Cukup kita didik adik-adik kita dengan rasa cinta kasih sayang, sehingga nanti
nggak akan ada masalah dalam latihannya. Dan tentunya nitip buat dulur-dulur di tempatin jenengan, menjadi warga bukan berarti berhenti latihan. Jadi setelah menjadi warga masih banyak tugas dan tanggung jawab kita, baik kepada pribadi kita maupun kepada organisasi PSHT. Jadi ya tetap berlatih, tetap semangat, tetap senantiasa semangat mengabdi di PSHT sampai usia berapapun, karena nggak ada batasan untuk mengabdi di PSHT. Mungkin itu Mas titipan saya buat dulur-dulur di tempatin jenengan, dan semua mungkin nanti kalau ini dibagikan di YouTube atau di sosial media apa ya, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, karena ini nanti kalau diunggah di YouTube atau apa, saya takutnya ada hal-hal yang tidak seharusnya kami sampaikan di tempat umum. Oke. Itu Mas. Terima kasih sudah bisa kenal sama jenengan. Siap. Ini ada Mas Sigit. Ini. Oke. Terus ada Mas Rohmat. Siap. Terus ini ada, saya manggilnya Mbah Bun karena beliau lebih sepuh dari saya. Mungkin ini Mas Santoso. Siap. Gitu ya. Nanti semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan bisa bareng-bareng belajar. Ini bareng-bareng belajar loh ya Mas ya. Siap. Berarti saya ngajari jenengan. Itu Mas. Oke, terima kasih untuk dulur-dulur, matur sembah nuwun. Ya. Untuk pelajaran pagi hari ini silahkan dilanjut aktivitas. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digorengi sing sanae. Digorengi. Lah kucek siji. Apa kuwi bumbune gak samene tok ae?